Berkuang, kuat. Jadi berkuang kuat. Yang menghormati pimpinan ranting Aisyah Dusun Kuat. Yang kami hormati pula pimpinan ranting pemuda Muhammadiyah Dusun Kuat. Dan kami hormati pula pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Sugio. Yang kami muliakan Kepala Desa Nopoli Berdingin. Sebenarnya, benar mereka nggak masa katuan bro. Pengalaman panas. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menghimpun kita, mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, di Baitullah, rumah Allah, berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang beriman, dan ini merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah karena segala nikmat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, alhamdulillah kita sedaya saged menjalankan aktivitas amal soleh. Alhamdulillah, ini semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Rasulullah itu mengucapkan alhamdulillah itu tidak hanya pada saat beliau menemui kesenangan dan kegembiraan saja. Rasulullah ketika menemui kesengsaraan pun, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Tetap alhamdulillah memuji Allah atas segala perkara yang menimpa beliau. Nah ini adalah sikap yang sangat ideal, sikap yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur di situasi apapun, senang alhamdulillah, tidak mati tatimmus shalihat. Ketika duka, sengsara, tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ini adalah sikap luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Rasulullah itu juga sangat takjub dengan kita semuanya kaum muslimin. Ajaban li amrin mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh menakjubkan sikap orang-orang mukmin, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Karena semua perkara yang menimpa mereka semuanya adalah positif. In asobathu sarra syakar, wa in asobathu dharra sabar. Nah ini adalah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang sangat menakjubkan bagi seorang mukmin, muslim, orang-orang beriman. Apabila mereka bertemu dengan kesenangan, sarra syakar, mereka akan bersyukur. Dan apabila mereka menemui dharra, kesengsaraan, penderitaan, musibah, mereka akan sabar, mereka akan bersabar. Kalau mereka tahu, orang-orang beriman mengetahui bahwasanya di dalam kesabaran itu terdapat pahala yang tanpa batas yang Allah telah janjikan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabirun
ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang bersabar akan dianugerahi, akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya ajrun bighairi hisab. Pahala yang tanpa batas itu bagi orang-orang yang bersabar. Maka dari itu sabar itu angkut ya. Bukan gampang sabar itu. Karena pahalanya sangat besar. Barang siapa yang bisa melaksanakan sabar ini, maka dia menjadi orang-orang yang sangat istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Para kata ulama itu dalam menafsirkan ayat ini, nama wafat sabirun ajrun bighairi hisab, itu pahala dari sabar itu sebagaimana gelas kosong itu disiram dengan air sampai airnya itu meluber-luber, tumpah-tumpah. Begitulah ilustrasi Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bersabar. Nah, dari itu sabar itu sangat berat. Sabar itu ringan di bibir, tapi berat di prakteknya. Laras apa boten ini? Ngomong tok ya iso. Sabar ngomong tok iso memang. Pelaksanaan sangat berat. Sangat berat. Kalau ada orang bilang, saya sudah sabar selama ini, tapi sekarang kesabaran saya sudah habis. Berarti dia belum bersabar. Sabar itu tanpa batas. Sabar itu tiada habisnya, karena pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita wajib mensyukuri segala nikmat ini. Dengan apa? Bagaimana cara bersyukurnya? Yakni tidak hanya di bibir saja alhamdulillah, segala puji bagi Allah, tapi kita benar-benar memuji Allah. Dengan apa? Dengan kita menggunakan seluruh kenikmatan, segala kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ketaatan, ke dalam ketakwaan. Kita bersyukur, anggota badan masih lengkap, alhamdulillah. Kita masih bisa melihat, kita masih bisa punya tangan, punya kaki, bisa jalan. Tapi ketika Allah memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah kita sudah benar-benar mengagungkan Allah? Semua yang hadir di sini kan pasti paham ya, Allahu Akbar, apa maknanya? Allah Maha Besar. Tapi apakah kita benar-benar sudah membesarkan Allah? Allahu Akbar, semua di dunia ini adalah kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah bisa memaknai itu? Allahu Akbar. Sehari semalam kurang lebih kita itu bertakbir itu kira-kira 94 kali. Ya, ketika sholat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah kita sudah menghayati? Apakah kita sudah mentadabburi makna Allahu Akbar? Sehingga kita mengecilkan yang lain selain Allah. Ketika Allah memanggil Allahu Akbar, pikiran kita langsung sholat, pikiran kita langsung masjid bagi yang laki-laki. Apakah kita sudah bisa memaknai itu, menghayati Allahu Akbar? Yang bisa menjawab hanyalah diri kita masing-masing. Kita memprioritaskan Allah dengan Allahu Akbar. Kita mengikuti seluruh hukum-hukum Allah, tidak tebang pilih dengan Allahu Akbar. Udkhulu fis-silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya boten pilih-pilih. Aku tak sholat kok wae, tapi posone boten mina. Iki berarti tak saya pilih-pilih. Aku tak sholat wae, tapi aku ya bagi ibu-ibu, mbak-mbak, tapi aku tidak berhijab. Nah, ini juga salah.
Berarti dia, mohon maaf, belum sebagai muslim yang kafir, belum menerima Islam secara keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kafah, berarti artinya adalah menyerahkan seluruh sendi-sendi kehidupannya kepada Islam. Artinya apa? Taat kepada seluruh ajaran Islam, taat kepada seluruh perintah Allah, tidak tebang pilih. Sholat iya, puasa iya, zakat iya, dan ibadah-ibadah lainnya. Pakai kerudung juga ibadah, birrul walidain, baik kepada orang tua juga ibadah, memberi makan kepada tetangga juga ibadah. Akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu semuanya merupakan ibadah yang mana semuanya akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun bentuknya bukan ibadah ritual. Ya, ibadah ritual itu apa? Sholat, ya, haji, ini ibadah ritual. Ya. Ibadah non ritual itu apa? Baik dengan tetangga, senyum, ya, tabassum muka, ala wajhi akhika, sedekah. Senyum itu merupakan sedekah. Mengaliri air kepada tetangga juga sedekah. Menolong orang di jalan juga sedekah. Semua kebaikan akan berbuah pahala asalkan adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pada kesempatan hari ini, ya, insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Ya. Saya juga masih menuntut ilmu. Ya, bukan berarti kita ini sudah menjadi orang yang benar-benar alim, orang berilmu, tidak. Ya, kita juga senantiasa diwajibkan, ya, oleh agama kita untuk selalu menuntut ilmu. Minal mahdi minal lahdi. Ya. Tidak boleh bosan untuk menuntut ilmu. Ya. Karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa, ya, sehingga harus senantiasa untuk di refresh keilmuannya, harus senantiasa untuk dicas keimanannya, harus senantiasa untuk diperbaharui selalu tajdidul Islam, tajdidul iman di setiap waktunya, ya, sehingga kita bisa menanggulangi yang namanya al-imanu yazdad wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Iman itu fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Yazdad bitta'ah. Iman itu akan meningkat dengan ketaatan. Dan yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan berkurang apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtah sauda. Ya, kata Rasulullah Muhammad SAW. Seorang hamba ketika dia berbuat maksiat, berbuat salah, Allah akan menitikkan di qalbunya, di hatinya itu nuqtah sauda. Ya, titik noda. Apabila kita sering meremehkan misalnya ya dosa kecil, ya mungkin kalau di zaman ini ya, dosa kecil yang paling sering menghantui kita, sering kita lakukan itu mungkin adalah dosa dari mata kita, zina mata. Jadi mungkin sering orang ya selalu ya, mengintai kita dimanapun kita berada, ya, entah itu kita di khalayak ramai, ya, di jalan-jalan, wonten sing ayo sithik oleh wonten sing ganteng sithik oleh, ataupun di dalam kesendirian kita. Nah, ini yang berbahaya. Di dalam kesendirian tidak ada yang tahu. Kita di dalam kamar, kita kunci kamarnya, ada yang namanya gadget, ya HP. Nah, ini juga sangat berbahaya kalau kita tidak menyikapi
teknologi ini dengan bijaksana. Ya, karena kalau kita sampai tergerus dengan arus globalisasi, ya, dengan gadget ini, wassalam, ya, al-imanu yanqus daiman. Bisa jadi keimanan kita akan terus merosot. Ya, karena setan itu adalah musuh yang nyata, senantiasa mengintai kita dari hadapan kita, dari belakang kita, dari samping kanan kiri kita, ya, dari atas, dari bawah. Setan akan selalu mengajak, ya, kepada dosa, mengajak kepada kekafiran. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar, ya, terkait judul, yakni pemuda sebagai tonggak peradaban. Ya. Yang kita tahu pemuda itu cirinya adalah mempunyai jiwa yang menggebu-gebu. Cirinya pemuda itu mempunyai kekuatan yang besar yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Banyak negara-negara, ya, di luar sana itu yang bisa merubah, ya, dalam sekejap, ya, sistem kenegaraan itu karena pemudanya. Ya. Banyak negara-negara itu yang berubah, ya, alurnya, haluannya itu adalah karena pemudanya. Ya. Dan bangsa kita sendiri adalah menjadi saksi dari hebatnya para pemuda. Kita masih ingat semuanya, ya, pada tahun 1998, ya, bagaimana pemuda bisa menduduki parlemen, ya, gedung DPR itu sampai ditanyai, ya, kalian mahasiswa, akhirnya presiden bisa jatuh, ya, karena kegigihan dari sang pemuda yang menginginkan perubahan, ya, perubahan akhir, ya, sehingga banyak kalau kita dengar di kampus-kampus, ya, di sekolah-sekolah itu selalu digaungkan bahwasanya pemuda, ya, mahasiswa, pelajar itu merupakan agent of change, agen perubahan, ya, agennya umat, ya, agennya masyarakat, karena mereka adalah tumpuan masyarakat. Sebagaimana pepatah Arab itu mengatakan inna fi yadi syubban amru ummah. Sesungguhnya pada tangan para pemuda itu ada urusan umat. Ya. Inna fi yadi syubban amru ummah. Di tangan para pemuda urusan umat, urusan masyarakat, urusan bangsa dan negara. Wa fi akadamiha hayatah. Dan pada kaki-kaki para pemuda itu ada namanya kehidupan daripada bangsa dan negara atau umat. Karena apa? Karena pada gerakan para pemuda inilah itu menjadi penentu masa depan sebuah bangsa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita lebih dalam, ya, membahas tentang bagaimana cara pemuda itu bisa menjadi tonggak sebuah peradaban, ya, yang mana kita tahu dahulu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa menggerakkan pemuda-pemuda, ya, dalam membangun negeri Madinah, dalam membebaskan, ya, negeri-negeri yang mana dahulunya itu diselimuti oleh kezaliman, sehingga mereka bisa diselimuti oleh cahaya Islam. Ya, yang mana dulu Persia itu menyembah api, ya, yang mana rakyatnya diperbudak oleh raja Persia, yang mana kita tahu dahulu Romawi itu berada pada zaman ke-8, ya, Dark Age, yang mana ilmu pengetahuan tidak berkembang, ya, kediktatoran, keotoriteran, ya, semua yang buruk-buruk kezaliman dalam sebuah negara, ya, itu semuanya bisa dihapus dengan cahaya Islam. Ya. Dan bagaimana kunci, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, insyaallah akan kita bahas. Namun kita harus mengetahui terlebih dahulu apa
tugas manusia sebenarnya di dalam kehidupannya selama ini. Ya, mungkin ya, kita semuanya sudah mengetahui, ya, sudah sering sekali dibahas oleh para alim, para asatidz, bahwasanya tugas manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tugas utama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas pertama manusia dilahirkan, ditiupkan ruhnya ke dunia ini, itu adalah liya'budun, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak hanya manusia, ternyata jin juga terkena daripada taklif untuk menyembah Allah ini. Ya, jin dan manusia itu wajib hukumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah tugas utama. Ya, bahkan Allah sendiri menjelaskan, innani 'ala Allah, sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus shalah li dzikri, dan dirikanlah salat sebagai implementasi aplikasi daripada penyembahan kepada Allah. Itu adalah salat. Ya. Salat itu adalah tiangnya agama. Ya. Tanpa salat maka seluruh amalan-amalan agamanya akan runtuh. Ya, dan sholat juga adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Artinya apa? Ya, Allah langsunglah yang menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Al-Quran langsung yang menjelaskan bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita mau meneliti di kitab-kitab selain Al-Quran, ya, kitab-kitab non-Muslim, ya sekarang ada Bible, ya, dahulunya Injil, ya, sebelum dirubah, ya, ditahrif oleh kaum Israel, nah, di Bible sekarang, ya. Taurat, ya, sekarang sudah diobrak-abrik oleh kaum Israel, Yahudi, itu sekarang menjadi Talmud. Ya, Zabur sudah diobrak-abrik sedemikian rupa isinya, keotentikannya sudah hilang, hanya diisi oleh ide-ide manusia di dalamnya. Nah, sekarang berganti menjadi Mazmur. Dan kitab-kitab agama non-samawi, ya agama-agama yang berasal dari adat istiadat manusia, yaitu. Dan kita tidak akan pernah menemukan di dalamnya ada perintah dari Tuhan mereka untuk menyembahnya selain daripada Al-Quran. Al-Quran itu langsung Allah sendiri yang menyatakan, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Dan kita tidak akan menemukan kalimat ini di dalam kitab-kitab selain Islam. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab selain Islam, penyembahan kepada Tuhannya itu adalah pengakuan dari manusia. Manusia menjadikan misalnya sebuah patung ini untuk disembah. Manusia misalnya menjadikan seorang Nabi Allah, Isa Al-Masih yang suci, yang lahir tanpa bapak, menjadi Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah pengakuan manusia. Kalau kita mau buka Bible, kita tidak akan pernah menemukan ada kalimat, aku adalah Isa Al-Masih, dan sembahlah aku. Kita tidak akan pernah menemukan itu di dalam kitab Bible. Kenapa? Karena ketuhanan daripada Isa Al-Masih menurut mereka itu hanya klaim satu pihak saja. Ya, dari mana? Dari umatnya sendiri. Berarti kan ini adalah dari akal manusia. Yang mana kita tahu manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Manusia adalah lemah. Khuliqa
dhaifan. Manusia itu diciptakan lemah. Manusia itu punya batas akal. Manusia itu punya batas pikiran. Ya, sehingga kalau akalnya ini tidak dituntun yang namanya wahyu, maka dia bisa tersesat. Ya. Sedangkan Al-Quran, Allah langsung menyebutkan, aku adalah Tuhanmu, sembahlah aku. Ya, langsung diinformasikan seperti itu, tidak ada klaim sepihak ya, dari manusia, tidak. Ya, kita sebagai orang Islam itu harus berbicara berdasarkan dalil. Ya, itu adalah cirinya umat Islam. Ya, kita berdalil dengan Al-Quran Al-Karim, ataupun kita juga berdalil dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ciri daripada umat Islam. Tugas pertama kita adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas yang kedua adalah kita sebagai khalifatul fil ardh. Kita adalah khalifah. Kita adalah wakil Allah di atas muka bumi ini. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Kemudian malaikat protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata malaikat. Ya, kalau kita baca di kitab tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kita akan menemukan ya, riwayat ya, yang menyebutkan bahwasannya dahulu ya, sebelum Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, di bumi itu sudah ada penduduknya. Di bumi sudah ada penduduknya. Ya, nama penduduknya adalah Banul Jan. Mereka dari golongan jin, karena memang jin itu diciptakan sebelum manusia. Ya, makhluk yang paling senior itu malaikat. Nah, diciptakan dari nur, cahaya. Yang kedua itu adalah jin, ya, yang diciptakan dari anna, ya, dari api. Nah, yang ketiga barulah manusia, ya, yang diciptakan dari min sulalatin min tin, berasal dari saripati tanah yang buruk, yang bau menurut setan, sehingga dia tidak mau bersujud. Aba wastakbar, dia tidak mau bersujud dan merasa dirinya lebih hebat daripada manusia. Khalaqtani min nar, ya Allah, Engau ciptakan aku dari api yang hebat, yang membakar. Bahwa min tin, dan Engkau menciptakan Adam daripada saripati tanah yang buruk rupanya, yang bau, yang hitam, dan lain sebagainya. Nah, itu klaim daripada setan. Ya, padahal setan dulu, yaitu aslinya bernama Azazil. Ya, ini bisa kita baca ya, di dalam kitabnya Ibnu Katsir, ya, Qasasul Anbiya, atau di tafsirnya ya, pada ayat 30 surah Al-Baqarah. Setan itu dulu namanya adalah Azazil. Ya, dia adalah bangsa jin yang paling soleh. Ya, ketika bangsa jin dijadikan khalifah oleh Allah di muka bumi sebelum manusia, mereka menumpahkan darah, saling membunuh, saling bersaing dalam keburukan, sehingga Allah murka. Allah memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk memusnahkan mereka. Sehingga dalam pemusnahan ini malaikat Jibril menemukan satu bayi Banul Jan yang bernama Azazil, yang nantinya dia menjadi iblis, diangkat surga oleh para malaikat. Ketika pembantaian itu, para jin yang masih selamat itu lari ke tengah lautan.
larinya pulau-pulau terpencil. Nah, sehingga kita nggak kaget ya. Di zaman sekarang ada di Laut Selatan ya, namanya Nyi Roro Kidul ya. Ya memang benar, kalau kita percaya ya keluar beneran Nyi Roro Kidul itu ya, sudah banyak saksinya ya. Kenapa? Bisa jadi dia ada dulu Banurjan yang selamat dari pembantaian malaikat ya. Dan bayi Azazil ini diangkat ke langit, diajari oleh para malaikat zikir-zikir, diajari oleh malaikat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi sangat alim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dia termasuk golongan malaikat. Makanya Allah memanggil seluruh malaikat, sujudlah kalian kepada makhluk baru ini yang bernama Adam. Semua malaikat tunduk kecuali iblis. Sehingga Allah murka dan Allah mengganti namanya yang mulia Azazil menjadi iblis dari kata balasa ya, balasa yang berisu, artinya apa? Membalik kebenaran ya, menuju keburukan. Karena dia jelas-jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala menentang perintahnya. Nah, maka ini bisa kita jadikan pelajaran ya. Ternyata beriman saja itu kita masih belum bisa mendapatkan keamanan di yaumil akhir nanti. Apakah iblis tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Mengakui. Tapi iblis tidak mau tunduk pada satu syariat saja. Hanya satu syariat saja yang iblis tidak mau tunduk, yakni sujud penghormatan kepada makhluk barunya Allah, Adam alaihissalam. Nah, jadi kita jangan terlalu pede, ya, beriman saja. Ya, karena memang iman miftahul jannah, benar. Iman itu adalah kuncinya surga. Tapi iman itu adalah ikrar bil qalbi, ikrar dalam hati kita, wa qaul bil lisan, perkataan, pernyataan dengan ucapan, dan juga al amal bil jawarih. Iman itu ada 3 unsur: percaya dalam hati, berucap dengan mulut, dan juga beramal dengan amalan-amalan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah baru yang dinamakan iman yang sempurna. Tugas utama manusia adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tugas kedua adalah sebagai khalifah fil ardh, wakil Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk mengorganisir bumi, untuk memanage bumi, untuk membawa kebaikan di atas muka bumi. Ya wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Menjaga stabilitas bumi ini dalam kebaikan, itu adalah tugas khalifah. Ya, dilarang ada kerusakan, ya, baik itu menumpahkan darah ya, secara tidak benar, baik itu mengeksploitasi bumi ya, secara asal-asalan, ya, menebang pohon tanpa dilakukan penghijauan. Ya, saya tuh heran, di zaman sekarang itu Kalimantan itu bisa banjir. Zaman sekarang ini Kalimantan itu bisa banjir, ya, dan banjirnya melebihi Lamongan. Padahal Kalimantan kita tahu itu adalah jantungnya Indonesia. Hutannya ribuan hektar. Yang kita tahu, tapi ternyata sekarang itu Kalimantan bisa banjir. Banjirnya lebih besar daripada Lamongan. Kenapa? Karena ada tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Menebang pohon, tidak dilakukan penanaman kembali. Melakukan aktivitas penambangan, tapi tidak memperhatikan lingkungan. Ya, sampai bumi itu bisa keruak
berapa kilometer. Ya, kita lihat di Freeport, itu gerobaknya sudah sedalam apa ya? Truk-truk raksasa itu bisa terlihat kecil ya, di Freeport. Karena saking dalamnya eksploitasi kepada bumi. Bagaimana tugas khalifah yang benar? Bagaimana tugas khalifah yang ideal? Yakni dia bisa menjaga, merawat bumi ini berdasarkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syariat. Ada syariat Islam menjadi pedoman, petunjuk sebagai buku panduan khalifah menjalankan tugasnya di atas muka bumi ini. Memang tidak mudah menjadi khalifah. Memang tidaklah ringan menjadi pengorganisir bumi, manajer bumi. Tapi ada pedomannya, yakni syariat Islam yang telah Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kuncinya. Kenapa di dunia ini ada yang namanya bencana? Kenapa di dunia ini ada yang namanya peperangan, ketidakharmonisan dalam masyarakat, saling membanggakan satu sama lain, saling bermusuhan satu sama lain? Karena ada sebagian daripada umat manusia tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Al-ibadatu mu'allalatun bi masalihil khalqi, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Aturan-aturan Allah seluruhnya itu merupakan tujuannya adalah kebaikan manusia. Bagi yang mau mengikutinya, bagi yang mau menjalankannya, itu adalah kebaikan. Ya, Allah sudah berfirman bahwasanya yu'til hikmata man yasha. Allah itu senantiasa memberikan hikmah, memberikan ilmu untuk mentadabburi apa-apa yang ada di dunia ini. Ilmu untuk berpikir terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Ilmu untuk berpikir, kenapa kok kita disuruh sholat? Kenapa kok kita disuruh zakat? Kenapa kok kita disuruh berhaji? Nah, ini ada ilmu tersendiri yang namanya hikmah. Yu'til hikmata man yasha. Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang diberikan hikmah, ilmu tentang rahasia di balik segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk syariat Islam, maka Allah telah memberikan kebaikan yang banyak kepada dia. Kenapa sih kok kita disuruh sholat? Apa sih gunanya? Selama kita hidup, kita sudah sholat. Dari balik, akil balik, hingga sekarang kita sudah sholat. Apakah sholat kita sudah bisa menjadikan kita sebagai manusia yang terbebas dari kemaksiatan? Itu pertanyaannya. Kenapa? Karena tujuan dari sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Indikasi sholatnya berhasil, tanda-tandanya adalah dia tidak bermaksiat, baik ketika di depan khalayak maupun di dalam kesendirian. Indikasinya itu, indikasi keberhasilan. Kenapa kita disuruh zakat? Apakah zakat-zakat yang sudah kita keluarkan, apakah infak sedekah yang sudah kita keluarkan sudah menjadikan kita manusia-manusia yang positif, yang berakhlakul karimah? Apakah sudah? Nah, kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Khul min amwalihim shadaqah. Ambillah zakat, infak, sedekah
dari orang yang mampu. Guna itu apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Guna dari zakat, infak, sedekah itu adalah pensucian diri manusia. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela. Sifat tercela apa? Kata para ulama, ada sifat bakhil, kikir, bahasa Jawa yang pedih. Dengan kita sedekah, zakat, maka akan hilang dari diri kita sifat pedih tersebut. Kita sudah sering bersedekah, kita sudah sering berzakat, kok masih medit? Kok masih akhlaknya buruk? Nah, mari kita tanyakan, apakah zakat, infak, sedekah kita sudah ikhlas karena Allah? Apakah kita masih berharap ujian manusia supaya dianggap dermawan, supaya dianggap lemah? Apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana tujuan-tujuan syariat yang lain, tujuan-tujuan ibadah yang lain, itu adalah untuk kebaikan kita. Ini harus kita pahami terlebih dahulu. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mengingat bahwasanya fitrah diri manusia. Apa fitrahnya? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan adalah terlahir suci. Maknanya apa? Ulama menjelaskan suci ini adalah beragama Islam. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir itu adalah Islam. Dan Rasulullah tidak omong kosong. Karena ketika kita di zaman azali, sebelum ruh kita ditiupkan kepada rahim ibu-ibu kita, bahwasanya kita sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Dan kita serempak menjawab, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami sebagai saksi. Dan ini menjadi kunci nanti di akhirat. Kalau ada yang masih kafir, ketika dia mati, maka tidak ada alasan lagi dia di akhirat. Kenapa kamu masih kafir? Padahal hidayahku sudah ada di mana-mana. Padahal rohmu sudah aku tanyai, bukankah aku ini Tuhanmu? Mengapa engkau masih menjadi kafir di akhirat? Nah, tidak ada alasan lagi di akhirat. Ya. Bahkan mulut dikunci. Sudah tidak ada kita bisa berhujjah di hadapan Allah nanti di akhirat. Alhamdulillah. Fadawahu yuhawidani wa yunassirani wa yumajisani. Ternyata bapak ibunya lah, lingkungannya lah yang menjadikan orang-orang itu beragama Islam, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Itu adalah lingkungannya, bapak ibunya. Padahal Allah sudah melahirkan dia sebagai Islam. Nah, inilah pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, menjaga circle pertemanan, ya, karena kita nanti ar-rajulu ala dini khalili. Ya, manusia itu adalah tergantung kepada temannya. Nah, dia masuk surga atau masuk neraka adalah tergantung sahabatnya di dunia. Kalau sahabatnya soleh, maka dia akan masuk surga insya Allah. Kalau sahabatnya tidak soleh, maka na'udzubillah dia akan dituduskan pada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengetahui tugas-tugas manusia, ya, barulah kita akan bisa memahami, ya, bahwasanya fase hidup manusia, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14. Manusia itu tercipta dari sulalatin min tin, saripati tanah. Kedua, kemudian dijadikan oleh Allah dari nutfah, air mani. Dari nutfah tersebut menjadi mudghah, segumpal daging. Ya. Nutfah alaqah dulu. Alaqah itu adalah rahim, sesuatu yang menempel, ya, di dalam rahimnya seorang ibu, sehingga dinamakan alaqah. Ya, lintang
yang menempel ya di tubuh kita itu dinamakan alat ya. Dari kata ala sama ya, alakoh dengan alat, sesuatu yang menempel ya. Kemudian mudghah segumpal daging baru diciptakan idham, baru diciptakan laham ya. Idham dibungkus dengan laham, barulah lahir menjadi sobi ya. Sobi menjadi amrod ya, sudah tumbuh sedikit janggutnya ya. Kemudian baru menjadi syabab, pemuda. Nah, pemuda kalau menurut pandangan para ulama itu fasenya itu adalah setelah balik sampai umur 40 tahun. Ya, itu adalah fase daripada pemuda. Ya. Balik hingga 40 tahun itu adalah fase yang ideal daripada pemuda. Kenapa? Karena umur dari balik hingga 40 tahun adalah umur yang produktif. Sehingga kebanyakan para nabi itu diangkat adalah di umur 40 tahun. Karena memang puncaknya produktivitas daripada manusia itu ya di umur 40 tahun. Baru setelah syabab ada yang namanya syaikhuhah, sudah tua, sudah renta, dan baru fase yang terakhir di dalam kehidupan manusia itu ada al-maut, ya, mati. Ya, sehingga perlu kita pahami kita sebagai manusia ya, yang mana mempunyai tugas untuk menyembah Allah yang pertama, kemudian menjadi khalifah, dan kemudian kita juga adalah sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang mana menjadi khairul ummah ya, yang diturunkan di tengah-tengah umat manusia itu untuk menjadi orang-orang yang bisa membawa kebaikan, diturunkan di tengah-tengah umat manusia itu untuk menjadi orang yang membawa manfaat, membawa cahaya Islam, kebaikan akhlak Rasulullah. Kita contohkan kepada umat manusia sehingga dunia akan menjadi dunia yang harmonis kalau semuanya sudah mengikuti cahaya Islam. Islam itu mempunyai tujuan, maqasid syariah. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kenapa kok kita dilarang murtad? Ya, karena untuk menjaga agama. Sehingga kalau ada yang murtad, maka boleh dibunuh. Ya. Setelah dia didakwahi selama 3 hari, kok masih murtad, maka hakim bisa memutuskan untuk dibunuh. Ya, bisa dipancung, bisa ditembak, dan sebagainya. Intinya boleh dibunuh. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Apabila ada yang membunuh, maka ada hukuman qisas. Hifdzul mal, menjaga harta, tidak boleh mencuri, tidak boleh korupsi. Kalau ada yang mencuri, bisa dipotong tangan. Hifdzul nasl, menjaga keturunan, tidak boleh berzina, tidak boleh mendekati zina, tidak boleh pacaran. Ya, karena akan merusak yang namanya keturunan. Kalau ada yang melanggar, maka siap-siap ada hukuman rajam. Ya, bagi yang sudah menikah, dan hukuman cambuk bagi yang belum menikah. Kemudian yang terakhir adalah menjaga akal, hifdzul akal, sehingga kita diharamkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang memabukkan akal kita, ya, seperti khamar, ya, seperti narkoba, dan lain sebagainya yang bisa memabukkan. Ya, dan itu apabila telah dilakukan oleh umat manusia di dunia ini, maka dunia ini akan menjadi dunia yang harmonis. Dan ingatlah para pemuda, ya, kisaran umur balik hingga 40 tahun, kita mempunyai tugas yang berat, bahwasanya inna fi yadi syubban amru ummah wa fi aqdamiha hayata. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.